البرنامج الرابع إلقاء الكلمة الترحيب من مدير المعهد القرآن الشاطبي الذي سيقدمه ياي هاجي زكريا أنصري SHIMH فليتفضل إليه مشكور. The next event, welcome speech from the Kiai Haji Zakaria Ansori SHIMH, Director of Islamic Boarding School Al-Quran Ash-Shatibi. We please him to come to the stage. Sambutan pengasuh Pondok Pesantren Al-Quran Ash-Shatibi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Zakaria Ansori SHIMH. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Pemkab Jambi. Saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Bandung Barat yang diwakili oleh Asisten 1 juga. Yang kita muliakan Tuan Guru Kiai Haji Hasan Basri selaku penasehat Ma'had Asy-Syatibi, Al-Ustaz Haji Abdul Hadi bin Sulaiman yang datang dari Malaysia selaku pembina Ma'had Asy-Syatibi, Al-Ustaz Kiai Haji Ali Qaribani Ali Bustami Al-Qaribani yang datang dari Kalimantan Selatan. Beliau pengasuh pesantren Anwarul Hasaniyah Harwai Alindi Kecamatan Kalwa. Jadi asli dari Kalwa beliau ini, tapi hintalunya tidak panjang. Yang kalau panjang ditungkal. Para tuan guru yang berbahagia, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, alhamdulillah sangat senang dan berbahagia saya kehadiran para tuan guru, Bapak Kapolres atau yang diwakili oleh Bapak Kapolsek dan Kabid Kamtibmas, abang kami dan keluarga yang datang dari Kalimantan Selatan, atau mertua dari Ustaz Ali Bustami Al-Qaribani, para wali santri, Bapak Ibu, para undangan, hadirin hadirat berbahagia. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Panas. Panas ya. Pilih panas apa hujan? Apa panas ya? Alhamdulillah. Doa hari ini insya Allah dikabulkan Allah. Beberapa hari ini turun hujan dan saya bermohon mengajak santri mudah-mudahan pas hari acara jangan turun hujan. Kalau setelah itu terserah ya. Dan kita juga tentu berduka di beberapa daerah Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, hujannya luar biasa. Anak saya kuliah di Padang sudah 2 minggu tidak melihat matahari karena hujan setiap hari
dan hujannya itu menghanyutkan banyak, membuat banjir bandang, ada angin topan segala macam. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di belahan provinsi lain mendapatkan perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Gubernur, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah tadi sudah prosesi pelaksanaan wisuda santri kita yang 10 dus, 20 dus dan 30 dus. Jadi 10-20 itu tambahan untuk lebih menyemangati yang lain-lain. Yang utamanya yang 30. Ada 12 orang, 2 orang laki-laki, 10 orang perempuan. Jadi banyak bimbingan ibu sekalian. Memang kalau soal hafal menghafal nih bimbingan yang lebih hafal. Ya. Termasuk hafal kesalahan lakinya yang sudah 20 tahun yang lalu, ya. Masih ingat hafal di mana mantak duit, ya, hafal murah ya, serius pun tak apa juga. Beliau-beliau para santri kita yang telah diwisuda tadi, ada yang menghafalnya 5 tahun, bahkan ada yang 6 tahun, ya. Ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun, dan ada yang tidak sampai 3 tahun. Jadi Allah berikan karunia yang berbeza-beza pada setiap orang. Di kulli syai'in maziyah, setiap orang itu ada kelebihannya, ada kekurangannya tentu juga. Demikian pula anak-anak kita, kesungguhan, keuletan, ketekunan, jihad yang luar biasa, dan saya sangat memahami itu. Ada yang kurang tidur, ada yang terlambat makan, mungkin juga terlambat kiriman dari orang tua, gitu. Mereka mata air kita, generasi penerus kita yang akan meneruskan perjuangan Rasulullah SAW menegakkan agama Allah ini. Insya Allah kiamat masih lama bagi kita sekalian. Kenapa? Karena kata Nabi, ketika di muka bumi ini masih ada yang mengucapkan la ilaha illallah, dunia belum kiamat. Jadi Bapak Ibu sekalian, mahal mana rumah yang kita miliki dengan la ilaha illallah, mahal mana kebun yang kita miliki dengan kalimat tauhid. Tentu mahal la ilaha illallah. Kenapa? Ketika tidak ada lagi yang melafazkan kalimat tauhid itu, Allah hancurkan alam raya ini. Tidak ada harganya, semuanya binasa. Apalagi kita mendidik anak-anak dan cucu kita menjadi ahlul Quran, menjadi ahlullah, yang siang malam melafazkan kalam Allah. Profesor Quraisy Shihab mengatakan, kalau engkau ingin berbicara kepada Allah, berdoalah. Tapi kalau Allah ingin berbicara kepadamu, bacalah Al-Quran. Syekh Ali Jabir mengatakan, kalau engkau upayakan sekuat tenaga engkau menjadi ahlul Quran, kalau tidak bisa, upayakan anak atau cucumu yang menjadi ahlul Quran. Tak bisa juga, ambillah bagian itu yang menjadi ahlul Quran. Maka saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang hadir, saya tahu ada yang mengambil bagian itu di sini. Ada yang telah berwakaf semen, ada yang telah berwakaf Al-Quran, dan ada yang mengangkat anak. Ada beberapa santri kita yang diberikan, ya, jajannya setiap bulan itu oleh muhsinin, para donatur, orang-orang yang berhati mulia, yang ingin ambil bagian daripada ahlul Quran itu. Bapak Ibu, kita semua
pasti meninggal dunia, pasti mati, dan tentu sebagaimana kita maklum, yang kita inginkan adalah ketika kita telah berkalang tanah, kita sudah di alam kubur, malaikat tetap sibuk mencatat amal yang kita lakukan selama hidup. Orangnya sudah tidak ada, tetapi malaikat tetap mencatat, mengalir. Jariyah, jariyah itu artinya mengalir. Imam Syafi'i sudah wafat 1200 tahun yang lalu. Beliau lahir tahun 150, wafat tahun 204. Tapi ilmunya, ajarannya, kitabnya terus mengalir sampai hari ini. Orang terus mendoakan, mengamalkan, dan mengirimkan setiap doa arwah yang kita bacakan. Waliya immatul mujtahidin, di antaranya adalah Imam Syafi'i. Itu yang kita inginkan Bapak Ibu sekalian. Tentu tidak ada kalam yang paling mulia di dunia ini selain Al-Quran, karena dia pasti sahih, pasti mutawatir, tidak ada khilaf sedikit pun. Maka benar kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau kita tidak bisa mengajarkan Al-Quran, kita belajar. Mungkin kurang sempat waktunya, atau karena usia, karena pekerjaan segala macam, kita kurang sempat belajar. Paling tidak kita mendidik anak cucu kita berupaya menjadi ahli Quran. Bapak Ibu, sebenarnya saya ingin bertanya. Pertanyaannya ini tidak perlu sebenarnya, tapi perlu saya sampaikan. Ingin anak cucunya hafiz Al-Quran? Mau anak cucunya hafal Al-Quran? Pasti. Tidak ditanyakan, pasti kita sudah tahu jawabannya. Mau umpama saya bisa membayar, tuan-tuan juga begitu mungkin. Ya Allah, saya bayar sekian puluh juta, jadikan anak saya hafiz Al-Quran secara mungkin. Mungkin kita bayar 1 juz 1 juta, 30 juz 30 juta. Mau bayar kok? Tiba-tiba kita hafal Quran, tiba-tiba anak cucu kita hafal Quran, tapi tidak bisa. Allah berikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Allah berikan taufik, qudratit ta'ah ala abdi, kemampuan untuk melakukan ketaatan itu kepada hambanya, kepada orang yang memang tidak semua. Allahu a'lam. Saya dari 230-an santri ini, tanpa bermaksud apa-apa, saya kadang-kadang haru Bapak Ibu sekalian. Saya tahu orang tuanya gitu ya. Saya sebagian besar kenal. Banyak yang bekerja keras untuk anaknya, baik itu nelayan, ada yang menarik becak. Saya tahu, saya sering ketemu. Ada yang telat uang makannya, karena di pondok kita ini hanya bayar uang makan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada SPP, tidak ada listrik, air segala macam. Sering nunggak sampai 5-6 bulan, ada yang 10 bulan Ibu sekalian. Saya tahu itu, dan saya tidak pernah menegur. Selagi anak kita mau lagi mengaji, mau belajar, saya tidak pernah tegur. Silakan. Ada yang setahun Ibu sekalian. Yang penting dia mau. Yang penting dapur masih cukup beras. Saya tahu itu. Nah, kenapa? Bagi saya mahal Ibu sekalian. Orang yang ingin belajar Al-Quran, mempelajari kalamullah Al-Karim, itu sangat mahal. Ada orang kaya datang dengan kendaraan roda 4, dengan fasilitas mewah, siap memberikan jajan yang besar untuk anaknya, tapi anaknya tidak mau. Maka itu kita syukuri, dan tentu kita bangga pada wali-wali santri ya, yang anaknya sudah menghatamkan hafalannya. Saya sangat paham itu.
ada yang tidur di saung, ada yang tidur di masjid, kecapean segala macam, ada yang udur lama, ada yang istighathah, perempuan penuh perjuangan. Begitu saya sangat hargai itu, saya sangat haru dan sekaligus berbahagia tentunya anak-anak kita semua menjadi ahli Quran. Kita hanya ingin ambil bagian dari itu sekalian. Ketika mereka menjadi ahli Quran yang istiqamah, yang mungkin dengan hafalannya, yang mengamalkan ajaran Al-Quran, kita ambil bahagian dari itu, insya Allah kita mendapat syafaat Al-Quran. Dan kita ingin wafil qabri mudis, Al-Quran itu menjadi teman kita dalam kubur nanti, wafil qiyamati syafi'ah, di hari kiamat nanti dia menjadi syafaat bagi kita sekalian. Bapak Ibu rahimakumullah, terima kasih kepada wali santri telah jauh-jauh datang, ada dari Bangko, ada dari Sarolangun, ada dari Tajab Timur, ada dari berbagai daerah saya lihat, tentu yang paling banyak Tajab Barat, ya baik yang namanya wisuda ataupun yang belum, saya lihat ada yang hadir dan tadi malam tadi pagi ada yang ketemu dengan kami. Maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin kami ya, belum maksimal mendidik dan melayani para ahli Quran ini. Ada 30-an guru yang ada di sini. Ada yang menerima gaji, ada yang tidak. Dan saya luar biasa dengan para ustaz-ustazat yang ada. Mereka itu ada yang tidak mengambil gaji, tidak menerima honor, kalau bukan gaji lah, sekedar uang bensin. Yang mengajar kitab, yang mengajar Al-Quran, mengajar bahasa. Kita punya 6 guru bahasa Arab, 3 bahasa Arab, 3 bahasa Inggris. Itu tidak pernah kami pondok mengeluarkan uang spesial untuk mereka. Terima kasih para ustaz-ustazah. Cuman mungkin ya ada yang tidak maksimal pendidikan anak-anak Bapak Ibu sekalian, dan saya sendiri juga karena ada pekerjaan yang harus saya selesaikan, mungkin belum bisa mendidik sebagaimana mestinya, belum bisa mengasuh sebagaimana mestinya yang kita harapkan semua. Sekali lagi maafkan kami atas kekurangan itu. Terima kasih atas kepercayaannya kepada para pesantren Al-Quran Asy-Syatibi yang hari ini telah berusia 5 tahun. Jadi kita membangun ini akhir 2019 dan mulai masuk di sini itu 21 Januari 2021. Ya saat itu kita sudah aktif dan hari ini alhamdulillah sudah yang kelima. Katanya kelima, para santri sudah ada yang kuliah, sudah ada yang melanjutkan pendidikan di luar daerah, ada yang mondok di Jawa, ada yang alhamdulillah jadi imam di berbagai tempat, termasuk yang wisuda angkatan 2 kemarin ikut tes di Masjid Cengho di Jambi, lulus jadi imam di situ alhamdulillah. Sambil kuliah tinggal dapat pulang ya sekedar waktu saatnya sebagai seorang imam, alhamdulillah. Itulah berkah sebagai ahlul Al-Quran. Mohon doa Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pondok ini bisa bertahan hingga hari kiamat dan menjadi amal jariah kita semua. Pada para muhsinin, para donatur juga kami ucapkan terima kasih kepada aparat desa dan warga desa Tukal 1. Sekali lagi saya ingin ucapkan kepada warga desa Tukal 1 tempat kami di sini berada, saya ucapkan terima kasih. Dan hari ini warga patungan untuk membuat nasi konsumsi yang kita bawa pulang. Sekali lagi terima kasih, jazakumullah khairal jazaa. Bapak Ibu rahimakumullah, bersama kita ada Ustaz Abdul Hadi bin Haji Sulaiman bin Abdul Qadir yang datang dari Malaysia. Beliau memberikan bonus setiap tahun, setiap yang khatam dikasih uang cash dan dikasih free ya, wisata jalan-jalan ke Malaysia. Malaysia. Beliau juga membantu kita mencarikan muhsinin donatur di Malaysia. Alhamdulillah Bapak Ibu boleh lihat menara luar biasa. Beliau yang
transfer dari sini. Beliau bangun mihrab, juga nanti akan lanjut masjid kita ini. Ya. Jadi kalau bangun pondok itu memang tak pernah selesai. Ya. Ada saja. Ya. Masjid ini sudah lebih kurang 1 miliar, baru seperti ini. Ya. Nanti insyaallah berlanjut, mohon doanya 1.000-2.000 yang telah Bapak Ibu sumbangkan, insyaallah menjadi amal jariah. Dan panitia juga menyiapkan telur dari khataman Al-Quran. Nah, ini silahkan dikasihkan bagi yang ingin mengambil, ada hadiahnya mungkin sekitar 10.000. Ada juga air khataman Al-Quran dan salawat 4.444 kali ya. Salawat nariyah dan salawat kutul qulub. Bapak Ibu yang ingin memiliki kalender pondok juga silahkan ada di panitia. Saya kira itu, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.